Oke, halo semua, perkenalkan saya Rizky Nathan Lukas dari program Teknisi dan Informasi dengan NIM 2023081023. Di sini saya akan review jurnal saya yang sudah saya buat untuk aplikasi dari eh, kelompok saya, yaitu Euler. Untuk jurnal saya di sini berjudul pengujian unit berbasis black box pada sistem e-learning Euler. Euler ini adalah nama aplikasi eh, kelompok saya, gitu. Untuk jurnal ini ditulis oleh dua autor, yaitu saya sendiri, Esti Nathaniel Lukas, dan dosen saya, Pak Safrizal. Dan kami dari Universitas Pembangunan Jaya. Untuk ini adalah alamat email kami. Ini ngomong-ngomong saya reviewnya di Google Docs. Saya buka di Google Docs. Lalu apa sih abstrak dari jurnal yang saya sudah tulis, 12 page kurang lebih di sini kelihatan. Oke, abstraknya yaitu penelitian ini membahas penerapan pengujian unit berbasis black box pada sistem e-learning Eulearn sebagai strategi penjaminan kualitas perangkat lunak. Lalu fokus pengujian diarahkan pada empat komponen utama sistem, yaitu modul unggah tugas, lalu absensi daring, lalu eh, pengelolaan kelas dan kode internal dan sorry dan penilaian tugas. Lalu pengujian dilaksanakan berdasarkan spesifikasi fungsional tanpa memperhatikan struktur kode internal, menggunakan teknik equivalence partitioning atau EP dan boundary value analysis atau BVA untuk merancang kasus uji. Total 25 kasus uji dijalankan secara otomatis dengan PHP unit dalam lingkup dalam lingkungan Laravel. Nah, kenapa menggunakan PHP ini? Karena aplikasi kami itu dibuat dan dirancang menggunakan Laravel, Laravel, gitu. Jadi makanya kenapa pakai PHP unit. Lalu hasilnya menunjukkan bahwa 92% kasus uji lulus dan 2% gagal berhasil mengungkap cacat validasi yang sebelumnya ter, yang sebelum tidak terdeteksi. Pengujian ini terbukti efektif dalam menangkap kesalahan fungsional di tingkat unit dan meningkatkan reliabilitas sistem. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan black box unit testing dalam proyek e-learning yang mendukung integrasi pengujian otomatis dalam praktik pengembangan perangkat lunak modern. Oke, itu untuk abstraknya. Lalu untuk pendahulunya saya akan bacakan begitu saja, sekaligus saya merangkum juga. Untuk penggunaan e-learning telah menjadi aspek krusial dalam pendidikan modern. Oke, itu kenapa kami eh, berinovasi untuk membuat aplikasi e-learning ini, karena sejak pandemi yang mendorong pembelajaran jarak jauh, e-learn adalah sebuah sistem e-learning berbasis framework Laravel yang dikembangkan untuk mendukung proses belajar mengajar secara daring. Sistem ini memiliki dua peran pengguna utama, yaitu mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dapat mengunggah tugas yang diberikan dan melakukan absensi secara daring. Sementara dosen dapat membuat kursus baru, memberikan penilaian terhadap tugas mahasiswa, serta memonitor kehadiran mahasiswa dalam kelas. Lalu, fitur-fitur utama tersebut harus berjalan sesuai kebutuhan agar proses pembelajaran berjalan lancar. Kurang lebih pendahuluan seperti itu. Lalu kenapa backgroundnya kelompok saya itu buat Ulearn, gitu, ini apaan. Oke, selanjutnya yaitu adalah tinjauan pustaka. Di sini pengujian unit, karena saya menggunakan unit testing di teknik black box. Jadi buat teman-teman semua yang pada nggak tahu unit testing itu apa, unit testing itu merupakan proses pengujian terhadap bagian terkecil dari perangkat lunak atau software. Unit misalnya fungsi atau kelas, gitu. Itu kan unit-unit di dalam kelas. Jadi
bagian-bagian terkecilnya secara terpisah untuk memastikan setiap komponen bekerja sesuai rancangan gitu. Lalu tujuan tujuan utamanya apa sih? Tujuan utamanya itu adalah memverifikasi bahwa setiap unit kode menghasilkan keluaran yang benar untuk sejumlah masukan tertentu, sehingga bug dapat dideteksi sedini mungkin dan diperbaiki sebelum integrasi lebih lanjut gitu. Lalu pengujian unit testing itu kenapa penting? Karena pengujian ini sangat efektif untuk membantu pengembangan menangkap cacat sejak awal siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan mempermudah pelacakan sumber kesalahan pada kode. Kurang lebih seperti itu. Lalu terdapat tiga teknik utama dalam pengujian unit, yaitu black box, white box, dan gray box. Kebetulan untuk aplikasi kami itu kita menggunakan teknik black box untuk testing itu. Pengujian unit dengan pengujian unit black box atau sering disebut dengan functional testing pada level unit memfokuskan pada evaluasi fungsionalitas unit berdasarkan spesifikasi tanpa pengetahuan tentang kode sumber atas struktur internal unit tersebut. Artinya, pengujian hanya memberikan masukan atau input ke unit dan mengamati keluaran atau output yang dihasilkan. Kemudian memeriksa kesesuaian output termasuk dengan yang diharapkan. Gitu. Itu kurang lebih dari kenapa kelompok kami menggunakan black box testing dan kenapa saya menggunakan unit testing. Gitu. Selanjutnya yaitu ada alat bantu pengujian unit dan praktek terkini. Gitu. Seiring berkembangnya praktik DevOps dan kebutuhan penguji yang terus-menerus berbagai framework dan alat bantu bentar. Dan alat bantu telah dikembangkan untuk untuk mendukung otomasi unit testing. Bentar, sorry ya. Lanjut, sebagai contoh, JUnit merupakan framework pengujian unit untuk bahasa Java yang menjadi pionir dalam keluarga XUnit. Itu untuk Java. Kebetulan kan kami menggunakan PHP unit. Di PHP unit ini berperan serupa sebagai kerangka standar untuk pengujian unit aplikasi PHP, termasuk kerangka Laravel seperti Euler. PHP ini terintegrasi dengan baik dalam lingkungan Laravel dan menyediakan berbagai assertion untuk memeriksa kondisi, misal apakah ini output sesuai yang diharapkan, apa exception tertentu terlempar dan lain-lain. Kondisi, misal apakah nilai output sesuai yang diharapkan, ya gitu. Untuk alat bantu, berarti kita menggunakan PHP lah, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk metodologi unit testing untuk aplikasi kami, yang pertama yaitu ruang lingkup dan objek pengujian. Metodologi, sorry, kita ubah dulu dikit ya. Metodologi metodologi pengujian dirancang khusus untuk aplikasi ULearn yang terdiri dari modul-modul fungsional inti sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan. Fokus pengujian fokus pengujian unit dalam penelitian ini mencakup komponen sebagai berikut. Yang pertama itu adalah modul unggah tugas oleh mahasiswa, yang kedua modul absensi daring oleh mahasiswa, yang ketiga modul pengelolaan kelas-kelas dosen, mencakup pembuatan kelas baru. Dan keempat yaitu adalah modul penilaian tugas dilakukan oleh dosen. Keempat komponen ini dipilih karena mewakili fungsionalitas esensial learn yang langsung berdampak pada proses pembelajaran daring. Setiap modul tersebut diper, diperlakukan sebagai unit atau unit kecil, misalnya fungsi validasi input, fungsi penyimpanan data.
yang akan diuji secara terisolasi. Pengujian dilakukan dengan pendekatan black box, artinya pengujian didasarkan pada spesifikasi fungsional dari masing-masing tanpa melihat implementasi internal kode untuk setiap fungsi atau unit kunci gitu. Lalu yang kedua adalah desain kasus uji dan teknik pengujian. Oke, ini kayaknya ngebug nih Google Docs-nya. Oke, sorry. Kita mulai dari metode equivalence partitioning atau EP dan boundary value analysis atau BVA digunakan dalam merancang kasus uji black box pada tingkat unit. Mengikuti panduan Pramudita 2020. Maksudnya ini adalah panduan dari praktisinya, yaitu mengenai pengujian dengan teknik IP. Untuk langkah-langkahnya seperti ini. Saya akan bacakan secara singkat saja. Yang pertama yaitu adalah identifikasi fungsi unit atau skenario uji. Yang kedua yaitu menentukan kriteria dan partisi equivalence. Yang ketiga yaitu penentuan nilai batas atau boundary. Lalu yang keempat perumusan kasus uji. Yang kelima lingkungan pengujian. Yang keenam eksekusi pengujian. Yang ketujuh pengumpulan hasil dan evaluasi. Gitu. Selama perancangan proses uji, kami juga memperhatikan kemungkinan error dan atau skenario ekstrim lainnya seperti error guessing di luar spesifikasi yang mungkin dialami pengguna, misalnya mencoba mengunggah file berukuran 0 byte, karena kan kami setting ada maksimal itu 10 megabyte. Nah, jadi kami udah tes itu file berukuran 0 byte atau dua kali mengirim formulir absensi dan sebagainya. Itu eh, testing unit kecil. Oke. Eh, Selanjutnya yaitu contoh implementasi pengujian unit. Sebagai ilustrasi, berikut adalah implementasi singkat pengujian unit untuk fungsi unggah tugas menggunakan PHP unit. Nah, berikut adalah kodenya. Di sini untuk fungsinya tes upload tugas format tidak tidak mendukung. Ini, nah, ini kan 10 KB. Nah, membuat dummy file dengan format tidak mendukung, misalnya file exe kan karena itu bisa didukung. Jadi dia akan masuk ke eksekusi, mengirim request unggah dengan file X, lalu eh, sistem akan memberi verifikasi, yaitu sistem menolak file dan mengembalikan pesan error yang sesuai, gitu kan begitu. Oke. Em, oke. Yang keempat yaitu adalah hasil dan pembahasan pengujian unit black box testing terhadap modul-modul Learn telah dilaksanakan sesuai metodologi secara keseluruhan disusun 25 kasus uji yang mencakup berbagai skenario. Nah, berikut adalah tabelnya. Skenario, skenario uji unggah tugas berhasil, lalu langkah ujinya mahasiswa memilih file PDF valid 1 MB maupun lebih untuk maksimal 10 MB. Lalu klik unggah, lalu output yang diharapkan yaitu muncul sukses, pesan sukses tugas berhasil diunggah, berkas tersimpan di server. Lalu output aktual atau hasilnya pesan sukses muncul, satu saat baru lulus. Oke. Yang kedua, skenario untuk unggah tugas format tidak mendukung, yang seperti tadi, yaitu mengunggah tugas .exe, exe atau execution. Output yang diharapkan gagal atau format file tidak didukung. Lalu benar saja outputnya sama, lalu statusnya berarti lulus. Lalu saya akan bacakan ininya aja paling ya. Yang ketiga yaitu absensi daring tepat waktu, itu lulus juga.
absensi daring itu lulus juga. Nah, lalu untuk input nilai tugas di luar batas. Jadi dosen memasukkan nilai 120, melebihi 100 lalu diklik, lalu muncul validasi error, nilai tidak valid, ya, ya gitu. Nah, ini saya udah jelaskan. Nah, lalu apa sih kesimpulan dari jurnal yang saya sudah buat dan testing yang saya sudah lakukan? Yaitu penelitian ini membahas penerapan pengujian unit berbasis black box pada sistem e-learning ULearn sebagai upaya penjaminan kualitas perangkat lunak. Berdasarkan hasil yang diperoleh, beberapa kesimpulan utama dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan black box unit testing efektif menjamin kebenaran fungsional. Sorry. Yang kedua, peningkatan reliabilitas dan kualitas sistem. Lalu otomatisasi pengujian menghemat waktu dan menjamin regresi. Lalu yang keempat yaitu fokus pada black box versus kombinasi dengan white box. Lalu untuk saran pekerjaan lanjutan, yaitu berdasarkan pengalaman dan temuan selama penelitian terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut untuk kelompok kami. Yang pertama itu adalah integrasi pengujian unit ke dalam proses DevOps. Yang kedua, penambahan pengujian white box dan integration testing. Lalu pengujian kinerja dan keamanan. Lalu yang keempat, umpan balik pengguna dan uji kegunaan. Yang kelima, itu dokumentasi kasus uji sebagai regression test suite permanen. Gitu. Ini sebagai penutup, fokus pada unit testing dan pendekatan black box dalam penelitian ini telah memberikan pemahaman yang lebih eh, lebih mengenai kualitas internal sistem e-learning learn dari sudut pandang fungsional. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat berkontribusi pada praktik terbaik pengujian perangkat lunak di bidang sistem informasi pendidikan. Penerapan metode serupa dapat pada proyek e-learning lainnya berpotensi memberikan jaminan kualitas yang lebih baik, sehingga pengalaman belajar mengajar tidak terganggu oleh masalah teknis. Kedepannya, kombinasi strategi pengujian baik unit dan integrasi maupun sistem yang seimbang dan berkelanjutan tentu diperlakukan agar aplikasi learning seperti Yulan dapat terus andal dan berkembang sesuai kebutuhan. Mungkin itu adalah isi dari jurnal yang sudah saya buat. Mohon maaf jika salah baca atau mungkin kurang jelas. Dan berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya sudah riset. Ini menghasilkan isi dari jurnal saya. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah eh, atau perkataan yang salah. Jadi selamat selamat jumpa. Ya, thank you.